الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya, nasihat untuk siapa wahai Nabi alaihi salatu wasallam? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lillahi, nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, nasihat bagi kitabnya, wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya, wali aimmatil muslimina wa ammatihim, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang dipimpin di kalangan mereka. Beberapa pelajaran yang bisa didapatkan dari hadis ini, di antaranya adalah dalam hadis ini disebutkan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Mungkin ada yang memahami dari hadis ini bahwa agama itu semata-mata berisi nasihat. Agama itu semata-mata berisi nasihat. Kita nyatakan tidak seperti itu. Ya. Ad-dinun nasiha, diksi seperti ini disampaikan untuk menjelaskan kepada kita, untuk menjelaskan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam betapa urgennya nasihat di dalam agama ini. Ya, sama dengan pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Tidak berarti bahwa ibadah itu semata-mata hanya ada pada doa, atau ibadah itu hanya semata-mata berupa doa saja. Tetapi diksi seperti ini digunakan untuk lidilalati ala ahammiyati wa makani doa fil ibadah, untuk menjelaskan kepada kita seberapa besar urgensi atau betapa pentingnya doa di dalam ibadah itu. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Tidak untuk menjelaskan bahwa ibadah haji itu hanya berupa wukuf di Arafah. Tidak seperti itu. Tapi diksi ini disampaikan untuk menjelaskan kepada kita ahamiyat wa makan al-wukuf fil ibadah. Untuk menjelaskan kepada kita tentang berapa urgen, ya, betapa urgennya ibadah wukuf di Arafah, dan bahwasanya dia adalah merupakan satu di antara rukun, ya, di dalam ibadah haji. Maka demikianlah juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasiha, lidilalati ala ahammiyat wa makanati nasiha fid din, dibawakan dalam bentuk atau dalam diksi seperti ini untuk menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan kedudukan nasihat di dalam agama kita ini. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang hendak disampaikan melalui hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa hadad din lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim, bahwa nasihat ini diperuntukkan pada 5 objek yang tadi telah kita sebutkan. An-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin, aimmatil muslimina wa ammatihim, dan rakyat, orang-orang yang dipimpin. Nah, dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ini kita bisa melihat bahwa objek nasihat itu
sesuai dengan diperuntukkan sesuai dengan atau nasihat itu akan menyesuaikan sesuai dengan objek nasihat, ya. Nasihat yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat, ya. Nasihat yang dimaksud disesuaikan dengan objek nasihat itu, dan karena objek nasihat itu berbeda-beda, maka demikianlah juga makna atau definisi daripada nasihat itu pun akan berbeda sesuai dengan yang menjadi objek nasihatnya, ya. Dari penjelasan global ini kita memahami bahwa nasihat itu tidak definisi daripada nasihat itu tidak satu, ya, tidak terpaku pada hal yang berupa penyampaian semata-mata, tetapi lebih daripada itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi objek nasihat tersebut. Ketika objek nasihatnya adalah Allah, maka definisi nasihat itu tidak sama dengan ketika objek nasihatnya adalah rakyat, orang-orang yang dipimpin, ya, dan demikianlah seterusnya. Tetapi satu hal yang mengumpulkan semuanya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, ya. Jadi nasihat itu adalah kata yang menyeluruh, melingkupi seluruh jenis kebaikan yang hendak ditujukan kepada objek nasihat, ya. Nah, karena itu maka kita menyatakan bahwa nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maknanya adalah segala bentuk kebaikan, segala iktikad baik, segala perilaku baik yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga nasihat yang ditujukan kepada kitabnya, ketundukan kita kepada apa yang menjadi seruan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah merupakan sebesar-besar makna nasihat kepada kitabnya, kepada Rasulnya, nasihat kepada Rasulnya pun demikian, pemimpin kaum muslimin, ya, ketundukan kita kepada perintah-perintahnya, aturan-aturannya, kebijakan-kebijakannya, ya, dan bagaimana kita memberikan masukan-masukan yang baik secara baik kepada para pemimpin kaum muslimin, itu juga adalah merupakan bagian daripada nasihat. Demikian juga nasihat kepada rakyat adalah bagaimana kita mengayomi mereka, menuntun mereka, ya, itu adalah merupakan bagian dari nasihat, ya, itu adalah merupakan bagian dan sekaligus pengertian daripada nasihat kepada mereka. Dan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi di sini, an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul fadli lil mansuhi lahu, ini sangat bersesuaian dengan definisi nasihat itu dari sisi bahasa, ya. Nah, definisi nasihat itu sendiri dari sisi bahasa, di mana dari sisi bahasa ketika dinyatakan nasaha syai'u, artinya khalasa, ya, murni, tidak dikotori oleh sesuatu pun, ya, dan seterusnya, dan yang semisal dengan itu. Ketika dikatakan an-nasihu, maknanya adalah al-khalisu minal asali wa ghairihi. An-nasi adalah madu murni yang tidak dicampur dengan apapun juga. Wa kullu syai'in khalasa faqad nasaha, dan segala sesuatu yang murni tidak dicampuri oleh yang lain-lainnya, yang selainnya, itu dinamakan nasaha. Wa hakadha taubatun nasuh ay al-khalis, demikianlah juga ketika kita menyatakan taubat nasuha, maknanya adalah taubat yang murni tanpa didasari oleh
kepentingan-kepentingan lain, tanpa adanya dorongan-dorongan lain, selain keinginan untuk taubat itu sendiri tanpa dilandasi oleh paksaan, dan kepentingan-kepentingan selain daripada taubat itu sendiri. Ini dua hal yang hendak disampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-7 ini.